Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah atas rahmat dan ridho-Nya yang senantiasa Allah curahkan sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam forum kajian tasawuf lil alamin ini pada kajian yang ke-36. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk membahas terkait dengan peradaban milenial dewasa ini dalam judul kajian ketepatan cara berislam di era digitalisasi dewasa ini. Sahabat sekalian, saya buka kajian ini dengan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati akir. Qala kadzalikallahu yaf'alu may yasha. Yang artinya, dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Surah Ali Imran ayat 40. Sebutan ghulam pada konteks ayat ini bisa dimaknai sebagai anak sebagai penerus, yang dalam ayat ini sebagaimana kalimat kegundahan dari Nabi Zakaria yang beliau ungkapkan kepada Allah. Namun kata ghulam di sini kalau dilihat dari perspektif kenabian atau katakanlah seperti juga para orang tua yang sudah menjelang masa pensiun katakanlah, maka ghulam dimaksud adalah anak muda dengan rentang usia 14 sampai 21 tahun. Karena pada konteks ayat ini mengisahkan kegundahan Nabi Zakaria karena di usianya yang sudah tua tapi belum dikaruniai calon penerus. Inilah pengertian seputar sebutan ghulam itu, yang juga dapat kita sinonimkan dengan satu istilah dewasa ini, yaitu generasi milenial atau anak zaman now. Pada fase ghulam atau katakanlah remaja hingga belia, di mana perhatian orang tua harus lebih cermat kepada warna atau kiprah pergaulan dengan teman sebaya mereka. Karena pada masa ghulam ini mereka biasanya mengalami masa pubertas, krisis identitas dan bahkan perubahan yang luar biasa, sehingga sering didapati terjadi misunderstanding antara orang tua dan anaknya dalam bentuk seuntai kalimat kekecewaan dari sang anak, baik yang dia nyatakan atau dia pendam, yaitu seperti ini, "Ah, bapak payah." Sahabat sekalian, jika kita berfokus kepada urusan keislaman, maka di zaman informatif dahsyat seperti sekarang ini, yaitu di era milenial ini, saya rasa kita umat Islam khususnya harus merubah cara pandang terhadap agama Islam dalam memahaminya dan dalam mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira era informatif sekarang ini sudah sangat berbeda dengan masa satu dekade yang lalu, sebagaimana zaman ketika saya belajar agama tempo dulu, di mana anak-anak muda generasi gadget yang lahir mulai di tahun 90-an, yang mereka di era milenial ini jauh lebih informatif, sehingga menjadikan mereka skeptis terhadap perkara-perkara, terutama perkara-perkara seputar informasi yang menyangkut teologi, religi, atau perkara agama. Mereka memiliki tingkat kekritisan yang jauh di atas generasi sebelumnya, generasi jadul katakanlah, yaitu generasi atau kaum yang lahir di tahun 60 dan 70-an, termasuklah diri saya pribadi. Kendati demikian, bukan berarti kaum 60 dan 70-an itu semuanya tidak eksplor. Misal eksplor atau terus mengembangkan kemampuan diri guna mengimbangi kemajuan zaman. Misal dalam ranah digitalisasi, bisa dikatakan akan tetap ada kaum-kaum jadul itu yang mereka terus berusaha mengiringi perkembangan teknologi dan informasi. Kendati dewasa ini informasinya dalam format digitalisasi, kaum jadul dimaksud bukan hanya sebagai konsumen internet, tapi juga produktif di dunia maya lah katakan. Namun produktif yang saya maksudkan terlepas dari nuansa produktivitasnya, karena kalau kita bicara produktivitas, pada kenyataannya ada produktif di ranah negatif dan juga di ranah yang positif. Intinya adalah di antara kaum jadul itu akan tetap ada figur-figur yang eksis, bahkan ada yang sangat produktif positif di dunia digitalisasi dewasa ini. Sahabat sekalian, kalau kita bicara model sikap dalam menanggapi lingkungan sosial, generasi jadul atau kaum tua lah katakan, boleh dibilang secara umum kurang skeptis
dibandingkan dengan generasi milenial. Contoh, kalau mendengar penyampaian dari seseorang yang dianggap pintar atau yang belajar lebih dahulu dan dianggap senior lah katakan, maka generasi jadul akan percaya begitu saja apa yang disampaikan itu. Tapi tidak dengan generasi milenial ini atau generasi 90-an. Mereka dengan mudahnya melakukan cross check di internet, bertanya kepada Mbah Google bahasanya anak zaman now, untuk memastikan kebenaran informasi yang mereka dapatkan. Disinilah titik persimpangan antara kedua generasi ini, yang tentunya bisa berpotensi positif juga negatif. Yang diharapkan di titik inilah terjadinya kolaborasi antara yang tua dan yang muda. Kolaborasi yang dimaksud adalah kolaborasi dalam hal usaha menegakkan Islam minimal di skala terkecil, yaitu rumah tangga. Sahabat sekalian, anak-anak zaman now menanggapi semua informasi yang dia lihat dan dengar secara skeptis, yaitu selalu mempertanyakan kebenarannya dan kevalidasiannya. Mereka mempertanyakan secara logis, rasional, empiris, bahkan holistis akan semua data-data terkait informasi tersebut, apakah kredibel atau bisa dipercaya. Bahkan penafsiran-penafsiran juga mereka cross-check, tidak begitu saja mereka terima. Jadi anak-anak zaman now ini tidak bisa diajak beragama dengan prinsip sudahlah dan pokoknya atau sudahlah ikuti saja, semacam dogmatik. Dogmatisme seperti ini terjadi sebetulnya mengandung sebuah hikmah bagi kaum orang tua yang suka mendogma anak-anaknya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam, imma ma ya'tiyanakum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa man ittaqa wa aslaha wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surah Al-A'raf ayat 35. Terkait dogmatik, salah satu hikmah dari ayat tersebut adalah menjelaskan kontradiktifnya, di mana kita tahu bahwa setiap dogma dilatari oleh paradigma. Dengan kata lain, pokoknya harus begini dan begitu. Dan ini biasanya jauh dari ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim, sehingga hanya melahirkan rasa takut pada diri anak-anak. Jadi selaku orang tua, dalam penyampaian perkara apapun seharusnya berhujah kepada ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dengan demikian akan besar harapan anak akan menjadi bertakwa dan senantiasa melakukan perbaikan diri, dan tak akan ada rasa takut dan bersedih hati, sebagaimana kalimat penutup ayat tersebut. Jadi kita sebagai orang tua dalam menjelaskan, memberitahu, mengingatkan dan sebagainya kepada anak kita, terkhusus mereka yang tergolong kaum milenial, terhadap setiap pemberitahuan, peringatan, penjelasan dan sebagainya itu yang kita berikan kepada anak-anak kita menjadi suatu keharusan, dengan juga memberikan argumentasi yang bisa diterima logika dan rasionalitas mereka, beserta data-data pendukung yang valid dan empirik. Dan yang paling penting adalah kesemua itu berhujah kepada ayat-ayat Al-Quran. Sahabat sekalian, jadi mulai sekarang lah dalam beragama Islam kita harus merubah cara pandang kita. Islamnya sama, tidak ada yang berubah. Al-Qurannya ya sama, sunnahnya juga sama. Tetapi bagaimana cara mengkaitkan itu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perkembangan peradaban yang terus bergerak maju, yang dalam realitasnya ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi di zaman dulu, tapi terjadi di era milenial ini, dan semua penjelasannya ada pada ayat-ayat qauliyah dan kauniyah, yaitu hikmah yang Allah hamparkan. Bagaimana kalimat penutup ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, dan mengajarkan kepadamu Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 151. Lantas siapa saja yang berhak mendapatkan pengajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan hikmah dimaksud? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Al-Baqarah ayat 269.
Jadi jelas bahwa semua manusia diberikan hikmah itu, yang dalam ayat ini menggunakan diksi yang sangat universal, yaitu siapa saja. Hanya saja terkait mengambil pelajaran dari hikmah itu, Allah syaratkan bagi orang-orang yang berakal sehat. Bukan akal secara harfiah saja, tetapi kata akal dimaksud adalah berpahaman dengan berhujah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sahabat sekalian, sudah banyak sekali perubahan dalam peradaban ini, dalam bidang teknologi, politik, sains, kedokteran, bahkan pola hidup atau kultur kehidupan juga banyak sekali perubahannya. Jadi jika kita terjerat kepada masa lalu, dan ironisnya lagi, ketika ada yang mengatakan seperti ini, ijtihad sudah selesai. Jika demikian prinsipnya, maka celakalah umat ini. Ketika umat Islam terjebak masa lalu, maka perubahan kemajuan peradaban akan menjadi problematika tersendiri. Dan ini akan menjadikan umat ini akan tertinggal jauh oleh perubahan peradaban yang semakin cepat melesat. Maka dari itu, dalam realitas kehidupan ini, terkhusus dalam perkembangan dakwah Islamiyah, di mana di era ini begitu banyak terjadi hoax, yaitu berita-berita yang tidak ada dasar empiriknya, tidak ada fakta-fakta pendukungnya, bahkan dengan sengaja diplesetkan supaya umat Islam ini mengalami kebingungan, mana yang benar, mana yang salah. Saat ini adalah zaman turbulensi informasi, di mana dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita dibombardir dengan ragam informasi di media sosial, seperti WhatsApp, di mana hampir kita semua anggota dari grup-grup WhatsApp. Ada banyak sharing-sharing informasi atau artikel yang bernuansa Islami. Namun karena literasi budaya kita yang belum begitu bagus, sehingga kita mudah sekali percaya. Jadi untuk kita generasi jadul khususnya, kita juga harus menangkap semua informasi digital secara skeptis, yaitu mempertanyakan kebenarannya, tidak langsung terima, percaya, langsung share. Dalam kenyataannya banyak sekali saudara-saudara kita yang langsung membagikan berita-berita yang dikemas dengan nuansa Islami. Contoh, ada teman yang share berita dengan judul seorang astronot bernama Neil Armstrong masuk Islam karena mendengar suara azan saat berada di bulan. Ada lagi berita astronot India bernama Sunita William masuk Islam karena melihat bumi dari luar angkasa di wilayah Mekah bercahaya putih. Ini semua berita hoax yang menyesatkan karena astronot Neil Armstrong dan Sunita Williams membantah berita tersebut. Ironisnya adalah banyak kawan-kawan dengan mudahnya melakukan share berita-berita semacam ini kepada teman dan saudara-saudara di grup-grup WhatsApp yang itu bertaburan tanpa melakukan cross-check dan tabayun terlebih dahulu. Mereka share dan hanya menambahi kalimat share seperti ini dari grup sebelah. Kalau begini caranya, maka celakalah umat ini. Ada lagi berita tentang tim geologi Rusia yang melakukan pengeboran, dan ketika sampai di kedalaman sekian meter, lalu tim itu mendengar suara-suara berteriak-teriak yang dikatakan suara orang-orang yang mendapat azab kubur. Dengan demikian, sebagian orang meyakini bahwa alam barzah itu ada di dalam perut bumi. Kalau demikian cara berdakwahnya, maka ini sama dengan menyesatkan banyak umat. Padahal suara-suara itu hanya khon saja, cuma noise ketika kita berada jauh di bawah permukaan tanah. Ketika yang melakukan share berita-berita semacam ini adalah kaum jadul, kemudian kaum milenial skeptis atau mempertanyakan kebenarannya, maka disinilah potensi terjadinya perdebatan. Karena biasanya yang tua sulit untuk mengalah kepada yang muda, sementara yang muda lebih paham dalam membedakan mana berita yang valid dan mana berita yang hoax. Secara konsep alamiah, tiap-tiap generasi itu dalam perkara duniawi, generasi atau kaum yang terkini atau termuda lah yang paling menguasai, dan untuk perkara akhirat adalah yang paling tua, yang paling berpotensi untuk memahami. Namun dari konsep sunatullah, siapa saja bisa menguasai semua masa dan perubahannya dari sejak dia dilahirkan hingga wafatnya di usia senja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang sudah kita singgung tadi, yaitu orang-orang yang berakal. Sahabat sekalian, bila menafsirkan ayat Al-Quran, kalau di zaman dulu terhadap tafsir, umat hanya berpatokan kepada ketokohan. Tafsir A ditulis oleh ahli tafsir A, dan tanpa melakukan apapun, umat langsung percaya terhadap tafsir tersebut. Namun untuk anak-anak di era milenial ini, mereka lahir di zaman yang informatif, di mana istilah informatif di sini menyangkut ilmu pengetahuan modern yang terus berkembang pesat, yang semua itu hakikatnya adalah rahasia-rahasia ilmu Allah yang dibukakan hijabnya, yang dulu belum diketahui sama sekali oleh tokoh-tokoh ahli tafsir. Sehingga ketika generasi milenial sekarang ini kita sodorkan tafsir yang ada, mereka akan kritisi dan menanggapinya secara skeptis,
Seperti halnya saya ditanya oleh mereka tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dia bertanya seperti ini, mekanismenya seperti apa Pak yang sebenarnya. Kemudian mereka juga menanyakan tentang tanda dan fenomena akhir zaman. Dajjal itu siapa? Imam Mahdi itu siapa? Ya'juj Ma'juj itu siapa? Dukan itu kabut asap yang bagaimana Pak? Kemudian fenomena matahari terbit dari barat itu bagaimana bisa terjadi? Dan sebagainya. Yang sebagian sudah saya jawab satu persatu dalam tema-tema kajian kita di forum kajian kita ini. Pertanyaan-pertanyaan para anak-anak muda ini menunjukkan mereka skeptis karena sebagian rahasia tentang itu pada realitasnya sudah Allah bukakan hijabnya meski hanya sedikit, yaitu melalui ilmu-ilmu pengetahuan modern saat ini, di mana ilmu-ilmu modern tersebut sesungguhnya adalah bentuk penjelasan ilmiah yang konkret dari ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan di langit dan di bumi, bahkan di alam semesta ini, di mana semua informasi tentang keilmuan ini dengan mudah mereka dapatkan di era digital ini dengan membrowsing di internet. Selain dari itu juga bagi mereka kisah-kisah yang berasal dari periwayatan tafsir terdahulu bagi mereka terkesan hanya seperti kisah konon kabarnya, kurang ilmiah dan sulit diterima logika mereka. Sebetulnya generasi tua juga sama, sedikit sekali yang paham. Tapi karena zaman dulu metode pengajarannya begitu, ya akhirnya sudah sebatas itu saja alias jauh dari kefahaman. Ada juga sebagian orang tua yang menutupi ketidakpahamannya dengan memberikan penjelasan tentang agama kepada anaknya dengan penjelasan bernuansa kolosal dan mistis, sehingga terkesan seolah-olah dia menyembunyikan sebagian dari ilmu itu dengan tujuan untuk memunculkan anggapan bahwa dia adalah orang tua yang berilmu, padahal sebaliknya. Jika demikian caranya, maka celakalah anak-anak kita. Realitas seputar sikap anak-anak milenial ini dikarenakan mereka generasi informatif. Dalam menyerap informasi, mereka terbiasa dengan asumsi, kemudian meningkat kepada usaha hipotesa, sampailah mereka kepada teoretikalnya, dan terakhir sampai kepada hukum tentang perkara tersebut yang tak terbantahkan. Begitulah warna dari generasi milenial saat ini. Sebagai orang tua, kita tidak bisa lagi memakai prinsip pengajaran seperti apa yang dulu kita terima di masa tempo dulu, yang berprinsip dengan ungkapan-ungkapan yang bernuansa dogmatik seperti pernyataan sudahlah ikuti saja, sudahlah hafalkan saja, sudahlah jangan banyak tanya, dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan seperti ini sudah tidak lagi sejalan dengan peradaban, terutama kultur dari pola kehidupan anak-anak milenial saat ini yang sudah sangat informatif, sebagaimana juga Al-Quran mengajarkan. Kondisi perubahan peradaban dewasa ini sesungguhnya semua sudah terangkum di dalam Al-Quran, dan perlu kita yakini bahwa sesungguhnya Rasulullah sudah Allah berikan semua informasi tentang semua perkara hingga hari kiamat kelak, termasuk apa-apa yang terjadi hari ini. Namun karena kaidah penyampaian dari risalah Islam adalah menyesuaikan dengan peradaban kala itu, maka Rasulullah tidak bisa menyampaikan informasi tentang masa sekarang ini secara eksplisit kepada umat di masa beliau. Ini dikhawatirkan akan memunculkan anggapan sihir, di mana kita ketahui mengatakan tuduhan tukang sihir ini sempat mengenai Rasulullah juga. Bagaimana jika Rasulullah ceritakan tentang peradaban milenial ini kepada umat di masa beliau? Pastinya mereka akan bilang Rasulullah penghayal dan mengada-ada. Metode penyampaian dengan menyesuaikan dengan peradaban adalah sudah dicontohkan Rasulullah. Dengan demikian, kita sebagai orang tua, terlebih bagi yang merasa sebagai ahli sunnah, maka seharusnya juga mencontoh Rasulullah dalam metode penyampaian tentang Islam. Bukan hanya tentang hukum-hukum fikih dan ibadah maqdoh dan ilmu-ilmu yang lain, tapi yang terutama adalah ilmu menyangkut akidah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ilmu tauhid. Kalau kita bicara seorang bapak, maka gelar bapaknya muslim seluruhnya adalah Nabi Ibrahim. Apa yang paling fundamental yang Nabi Ibrahim ajarkan dan wasiatkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, yang artinya, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Surah Az-Zukhruf ayat 28. Jadi sikap skeptis anak-anak muda terhadap dogma agama adalah ayat kauniyah dari ayat tersebut. Sikap skeptis tersebut adalah sebentuk esensi ketauhidan yang ada di dalam diri tiap-tiap keturunan umat muslim khususnya, dan dogmatik adalah bertentangan dengan esensi ketauhidan tersebut.
dan penolakan esensi tauhid tersebut terhadap dogma adalah dalam bentuk skeptisnya mereka. Terakhir, wasiat Nabi Ibrahim ini diteruskan oleh Rasulullah, di mana ketahuian ini sangat tertaut erat dengan wasiat Rasulullah akan wajibnya menuntut ilmu, yaitu di mana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi ala faridatun kulli muslimin." Dan ini menjadi bersambung sangat erat dengan tuntunan perubahan peradaban, di mana dalam realitasnya separuh usia dari tiap-tiap orang tua berada di masa era kehidupan anak-anaknya. Dengan demikian, terkait metode penyampaian informasi, terkhusus informasi tentang agama, orang tua wajib mengikuti perkembangan peradaban bukan hanya sebagai objek dan dari peradaban itu, tetapi sebagai figur yang juga menguasai poin-poin perubahan peradaban tersebut dari zaman ke zaman. Potensi kolaborasi antara orang tua dan anak-anaknya dalam menegakkan urusan agama Islam, di mana saat penyerahan tongkat estafetnya ketika separuh usia orang tua yang berada dalam masa kekuatan akal, di mana di waktu yang bersamaan juga anak-anaknya masih berada dalam kelemahan akalnya, maka di rentang waktu inilah seharusnya orang tua yang lebih kuat akalnya tersebut bersegera memahami pesan-pesan agama dalam bentuk ayat-ayat kauniyah, kemudian menyambungkannya dengan ayat-ayat qauliyah dalam kerangka pahaman yang holistik untuk kemudian disampaikan kepada anak-anaknya. Inilah metode pembelajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebaik-baiknya pengajaran agama adalah dari orang tua kepada anak tanpa perantara. Semakin tipis perantaranya, maka akan semakin baik pula hasilnya. Namun jika ternyata ini tidak dapat diamalkan karena terkendala minimnya ilmu agama si orang tua, maka bersegeralah berbenah selagi nyawa di kandung badan. Kemudian dari sisi anak, maka setiap anak muda harus pandai memilih dan memilah informasi, terkhusus terkait informasi agama, karena sebaik apapun sebuah kemajuan peradaban tetaplah menyimpan bahaya laten terhadap akhlak dan ketauhidan. Jika kita menoleh kepada sejarah umat-umat terdahulu, maka sebagian besarnya akan kita dapati kisah-kisah kerusakan yang dialami oleh umat-umat terdahulu, mulai dari perbuatan kesyirikan dalam peradaban sihir, kemudian berkembang lebih buruk lagi menjadi kesyirikan dalam peradaban berhala-berhala. Nah, jika kita perhatikan bentuk-bentuk kerusakan umat terbesar di masa lalu adalah seputar akhlak dan kesyirikan. Tidak menutup kemungkinan bentuk kerusakan ini juga merupakan bentuk kerusakan yang akan terjadi di akhir zaman ini, namun tentunya dengan kemasan dan fashion yang berbeda, dan pastinya semakin halus sehingga sulit dideteksi apakah seseorang itu telah terperosok ke dalam jurang kesyirikan atau tidak. Jadi poin-poin kesimpulannya yang kita dapatkan dari kajian ini adalah, yang pertama, bahwa Islam itu adalah agama sepanjang masa hingga kiamat kelak. Dengan demikian, kita sebagai umat yang memeluk agama Islam harusnya menguasai poin-poin perubahan peradaban dari masa ke masa dan tidak terjebak ke dalam masa lalu. Poin kedua adalah, jika hari ini kita berdiri sebagai orang tua, maka tunaikanlah kewajiban sebagai wakil-wakil Allah terhadap anak-anak yang Allah karuniakan. Berusaha semaksimal mungkin untuk juga berdiri sebagai figur guru spiritual bagi anak-anak, karena metode pengajaran yang direkomendasikan oleh Islam adalah langsung tanpa perantara. Semakin tipis perantaranya, maka akan semakin baik pula hasilnya. Poin yang ketiga adalah bahwa anak-anak milenial adalah generasi penerus Islam. Dari sisi karunia, mereka sudah tergolong orang-orang yang dikaruniai Islam dan iman. Jadi ketika mereka skeptis dan kritis dalam perkara agama Islam, maka sadarilah bahwa mereka butuh arahan. Mereka bukan lawan atau saingan buat orang tua mereka. Justru mereka adalah pelengkap kesempurnaan semua ibadah orang tuanya ketika dia menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Poin yang keempat adalah, generasi milenial ini dengan serentetan fasilitas dan kemudahan dalam peradaban tentunya sangat berpotensi menjadi muslim yang jauh lebih berilmu dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Namun jika tidak berhasil memanfaatkan semua fasilitas dan kemudahan yang Allah karuniakan tersebut, maka generasi milenial ini justru berpotensi jauh lebih rusak dibandingkan dengan kerusakan yang dialami generasi terdahulu, khususnya dalam akhlak dan ketauhidan. Untuk itu menjadi sangat penting buat kita perhatikan bersama-sama, dan kita harus senantiasa waspada akan dampak buruk dari kemajuan peradaban. Sahabat sekalian, saya tutup kajian ini dengan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu innana min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru wa innallaha ghafurur rahim." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah At-Taghabun ayat 14. Sahabat sekalian, sampai di sini dulu kajian kita kali ini. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dimampukan mengamalkan amanah selaku khalifah di muka bumi, yaitu menyampaikan ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang terhampar di muka bumi dan alam semesta, sehingga di saat kita menghadapnya kelak melalui jalan terbaik dan dalam kualitas terbaik diri kita, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.